Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igede Bagas Paritadi Cakaler dengan NIM 1909511086 dari kelas D. Pada kali ini saya akan membawakan materi mengenai anestesi umum. Berikut beberapa pembahasan yang akan diulas. Yang pertama ada definisi dari anestesi umum, yang kedua ada tahapan anestesi umum, yang ketiga ada stadium anestesi umum, yang keempat ada teknik pemberian obat anestesi umum, dan yang kelima adalah obat-obatan anestesi umum. Yang pertama adalah definisi anestesi umum. Anestesi umum merupakan keadaan hilangnya nyeri di seluruh tubuh dan hilangnya kesadaran yang dihasilkan melalui penekanan saraf pusat karena adanya induksi secara farmakologi atau penekanan sensori pada saraf. Yang kedua ada tahapan anestesi umum. Tahapan anestesi menurut McKelvey dan Hollingshead tahun 2003. Yang pertama ada pre-anestesi. Tahapan pre-anestesi merupakan tahapan yang dilakukan segera sebelum dilakukannya anestesi, di mana data tentang pasien dikumpulkan, pasien dipuaskan, serta dilakukan pemberian pre-anestikum. Yang kedua ada induksi. Induksi merupakan proses di mana hewan akan melewati tahap sadar yang normal atau conscious menuju tahapan tidak sadar atau unconscious. Agen induksi dapat diberikan secara injeksi atau inhalasi. Yang ketiga ada pemeliharaan. Pada tahap ini, satu setel anestesi akan terjaga selama masa tertentu, dan pada tahap inilah pembedahan atau prosedur medis dapat dilakukan. Tahapan pemeliharaan dapat dilihat dari tanda-tanda hilangnya rasa sakit atau analgesia, relaksasi otot rangka, berhentinya bergerak, dilanjutkan dengan hilangnya refleks palpebral, sphincter ani longgar, serta respirasi dan kardiovaskular tertekan secara ringan. Yang keempat ada pemulihan. Ketika tahap pemeliharaan berakhir, hewan memasuki tahap pemulihan yang menunjukkan konsentrasi anestetikum dalam otak mulai menurun. Tanda-tanda adanya aktivitas refleks, ketegangan otot, dan sensitivitas terhadap nyeri pada periode pemulihan dinyatakan sebagai kesadaran kembali menurut McKelvey dan Hollingshead tahun 2003. Yang ketiga ada stadium anestesi umum. Yang pertama ada stadium 1 atau voluntary excitement. Stadium analgesia merupakan hilangnya rasa sakit tanpa kehilangan sensasi indera lainnya. Pada saat ini hewan mulai kehilangan kesadaran, tidak lagi dalam kendali tubuh sepenuhnya. Yang kedua, stadium 2 atau involuntary excitement. Pada stadium ini terjadi periode gerakan tidak sadar, di mana dapat melukai tubuh hewan atau ahli anestesi. Selama periode ini, terdapat berbagai reaksi yang melibatkan aktivitas otot dan mengigau. Pada saat ini juga, hewan mungkin menjadi lebih agresif. Yang ketiga ada stadium 3 atau surgical anesthesia dibagi menjadi 4 bagian, yaitu tahapan pertama yakni stadium 3 plan 1. Pada stadium ini belum diperbolehkan untuk melakukan operasi, di mana terlihat karakteristiknya seperti pola pernafasannya teratur, tidak ada gerakan anggota tubuh yang tidak disengaja, bola matanya mulai berputar ke arah perut, pupilnya menyempit sebagian, refleks cahaya pupilnya menurun, tambung endotrakeal dapat dilewatkan dan dihubungkan ke mesin anestesi gas, serta refleks lainnya masih ada tetapi responnya itu menurun. Yang kedua ada stadium 3 plan 2, ditandai dengan respirasi teratur dan dangkal dengan kecepatannya menurun, tekanan darah dan serangan jantungnya sedikit menurun, tonus ototnya rileks, refleks kaki dan refleks menelan tidak ada, semua yang lain hadir serta rotasi matanya ventromedial. Yang ketiga ada stadium 3 plan 3. Pada stadium ini pernafasan dangkal kurang dari 12 per menit, tidak ada respon terhadap operasi, detak jantungnya 60-90, posisi matanya sentral tetapi dapat berputar ke bagian perut, refleks cahayanya pupil lambat atau tidak ada dan cukup melebar, serta semua refleksnya berkurang atau tidak ada. Yang keempat ada stadium 3 plan 4, early anesthesia overdose, ditandai dengan pernafasan perut, pupil sepenuhnya membesar, tidak responsif terhadap PLR, semua refleksnya tidak ada, depresi sistem kardiovaskular, selaput lendirnya pucat, peningkatan CRT, tonus otot lunak, detak jantungnya kurang dari 60 dan nafasnya tersentak-sentak. Yang terakhir ada stadium 4. Pada stadium ini, overdosis harus ditangani dengan cepat dikarenakan dapat menyebabkan kematian akibat depresi kardiovaskular dan ventilasi yang parah. Segera lakukan resusitasi untuk menyelamatkan pasien. Yang keempat, teknik pemberian anestesi umum. Dalam memberikan anestesi umum pada hewan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu pertama ada intravena dan kedua ada inhalasi. Yang pertama ada intravena. Pemberian obat anestesi secara intravena didahulukan dengan pemasangan kateter pada intravena pasien, di mana pemberian obat anestesi intravena secara terus-menerus dapat dilakukan dengan menggunakan kantong cairan intravena, buretrol, atau alat suntik yang dikendalikan oleh pompa volumetrik dasar atau pompa yang dikendalikan oleh komputer. Yang kedua adalah pemberian secara inhalasi. Anestesi ini diberikan dengan cara memasukkan uap ke dalam paru-paru hewan. Yang kelima, obat-obatan anestesi umum. Pertama ada ketamin. Ketamin merupakan substansi yang dapat digunakan sebagai anestesi umum dari golongan non-barbiturat yang bekerja dengan cara cepat.
Kemudian ada silazin. Silazin merupakan senyawa sedatif golongan alpha-2 adrenergic agonis, yang dimana penggunaannya pada kucing dapat menyebabkan muntah. Dalam penggunaannya ini sering dikombinasikan dengan ketamin. Kemudian ada zoletil. Zoletil merupakan preparat anestetika injeksi yang baru, terdiri dari talatemin sebagai tranquilizer mayor dan zolazepam sebagai relaksasi otot dengan perbandingan 1:1. Selanjutnya adalah Propofol. Propofol merupakan anestesi umum injeksi turunan alkilfenol yang mempunyai pH netral serta diberikan dalam bentuk emulsi minyak dalam air. Kemudian adalah Halotan. Halotan merupakan anestesi umum inhalasi yang populer di bidang kesehatan karena dalam penggunaannya halotan yang aman dan lebih mudah pengaturannya ke dalam stadium anestesianya, di mana induksinya cepat antara 3-5 menit dengan masa pemudahan juga cepat antara 5-25 menit. Selanjutnya adalah nitros oksida. Nitros oksida merupakan anestesi umum per inhalasi yang harus dipakai dalam kombinasi paling tidak dengan oksigen hingga minimal 40%. Yang terakhir ada desfluran. Desfluran merupakan halogenasi ether yang efek klinisnya mirip dengan isofluran. Desfluran sangatlah mudah menguap dibandingkan anestetikum lainnya, sehingga perlu menggunakan vaporizer khusus. Potensi desfluran sangatlah rendah, yakni MAC 6,0%, di mana bersifat simpatomimetik yang dapat menyebabkan takikardia dan hipertensi. Pengaruh depresi nafasnya sama dengan isofluran dan dapat merangsang jalannya nafas, sehingga tidak dapat digunakan sebagai induksi anestesi. Kemudian ada isofluran. Penggunaan isofluran pada dosis anestesi atau subanestesi dapat menurunkan metabolisme otak terhadap oksigen. Akan tetapi, penggunaannya juga dapat meningkatkan aliran darah di otak dan tekanan intrakranial yang dimana menjadikan pilihan pada pembedahan otak. Baik, cukup sekian pemaparan materi mengenai anestesi umum yang telah saya bawakan tadi. Semoga apa yang telah saya bawakan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih semuanya.